Boy, that scratching is making me itch. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Miftah Luzana. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan pidato dari seorang kepala desa dengan audiens kepala lingkungan yang telah melalaikan tugas mereka. Nah, untuk video lebih lanjut, keep on watching. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Kepala Lingkungan Desa Suka-Suka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Miftah Luzana, Kepala Desa Suka-Suka yang resmi dilantik pada 1 Agustus 2020. Di sini saya akan membahas beberapa topik penting dalam penanganan lingkungan Desa Suka-Suka dalam periode saya. Yang pertama adalah pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar Desa Suka-Suka. Hal ini menjadi topik penting dan hal penting untuk dibahas dan dilestarikan dalam periode saya. Terlebih saya mendengar kabar bahwa adanya ketidakpedulian kepala lingkungan sekitar Desa Suka-Suka. Kenapa terjadi hal seperti itu? Kenapa kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, terutama dalam segi kebersihan? Kita semua tinggal di Desa Suka-Suka, bukan di desa lain. Kenapa kita tidak menjaga kebersihan lingkungan desa kita? Saya tidak tahu apa penyebabnya. Kenapa kepala lingkungan sendiri tidak merasakan sedikit peduli untuk menjaga kebersihan lingkungannya? Padahal dia adalah pemimpin lingkungan Desa Suka-Suka. Seharusnya pemimpin inilah yang menjadi acuan pada rakyat untuk melakukan hal-hal baik ke depannya. Namun sangat disayangkan, berita ini saya pikir adalah salah. Setelah saya pantau seluruh daerah lingkungan Desa Suka-Suka, berita itu, humor itu, benar. Sedih sekali saya melihat lingkungan Desa Suka-Suka. Kotor, terlalu banyak air yang menggenang, sehingga berlumut, berbau tidak sedap. Pada kali ini saya benar-benar menghimbau untuk seluruh kepala lingkungan agar segera menggerakkan masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. Perbaiki semua hal-hal yang kotor. Buang, jangan dipelihara. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita semua sudah tahu itu. Jadi, saya sangat berharap mulai dari sekarang dan ke depannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebenarnya saya malu mengatakan ini. Namun, apakah perlu desa kita ini menyewa orang, membayar orang, menggaji orang untuk menjaga kebersihan lingkungannya? Saya rasa itu hal-hal yang sangat konyol. Karena desa kita ini bukan desa tertinggal. Desa kita ini desa yang maju. Desa kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai lingkungan terbersih di Sumatera Utara. Provinsi ini, bukan hanya kecamatan. Karena dari itu, saya sangat-sangat mengharapkan adanya dan perlu ditingkatkan kepedulian. Terutama ini dari kepala lingkungan Desa Suka-Suka. Karena apa? Jikalau pemimpinnya saja tidak peduli, bagaimana rakyatnya bisa peduli? Masyarakatnya bisa peduli akan lingkungan itu. Saya percaya akan seluruh kinerja kepala lingkungan Desa Suka-Suka. Namun, dalam poin ini, dalam hal ini, saya bertindak tegas untuk seluruh kepala lingkungan Desa Suka-Suka. Apabila tidak ada kemajuan, perubahan positif dalam kebersihan lingkungan Desa Suka-Suka, maka saya akan mencabut wewenang itu. Dalam artian, kamu tidak lagi menjadi kepala lingkungan Desa Suka-Suka. Ini bukan hal kecil. Ini hal penting. Orang-orang itu pertama kali datang ke desa kita, ke tempat tinggal kita itu, melihat dari kebersihan lingkungan, kerapiannya. Apa kalian semua mau kalau desa ini semakin lama semakin hancur? Semakin lama orang akan memandang desa ini menjadi sebelah mata. Banyak sampah, banyak bau yang tidak sedap. Apakah sebagai kepala lingkungan kalian membanggakan hal itu? Saya sendiri kepala desa walaupun baru dilantik pada 1 Agustus, saya malu akan hal itu. Di sini kita harus sama-sama, kita bekerja sama, bergotong royong untuk perubahan Desa Suka-Suka yang lebih baik ke depannya. Salah satunya dan langkah awalnya adalah menjadikan lingkungan Desa Suka-Suka ini
menjadi wilayah yang bersih. Tidak seperti dulu yang kotor. Dan kita hapuskan rumor bahwa kepala lingkungan desa Suka-Suka itu tidak peduli akan kebersihan. Kita sama-sama menjaga agar lingkungan ini semakin baik ke depannya. Tidak ada perusak ataupun tidak ada perusak baik dari dalam desa Suka-Suka maupun dari luar desa Suka-Suka. Kita harus bekerja sama akan hal itu. Dan untuk seluruh kepala lingkungan, saya menginginkan adanya laporan setiap 2 minggu sekali kepada saya apa-apa saja yang telah diubah dalam menjaga kebersihan lingkungan desa Suka-Suka. Bukan hanya sebatas laporan kertas saja, namun di sini saya juga turut andil. Saya langsung terjun ke lapangan untuk mengecek apakah benar isi laporan itu ataupun itu cuma laporan dongeng, rekayasa. Saya tahu kalau cara saya ini, bahasa saya ini sangat mengganggu seluruh kepala lingkungan. Terutama yang benar bahwa dia itu tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mohon maaf, tapi kita harus hidup secara realistis. Kita tidak bisa selalu senang akan apa keputusan yang kita buat, namun itu merugikan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Terutama kita ini adalah pemimpin. Para hadirin semua adalah pemimpin lingkungan desa Suka-Suka. Jadi sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya kalau para hadirin menggerakkan masyarakat lingkungannya agar menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita juga sama-sama senang kalau lingkungan kita itu bersih, nyaman. Kita bangga mempertunjukkan kepada orang lain kalau kita itu tinggalnya di desa Suka-Suka. Jangan karena masalah kebersihan ini, kita sendiri mau menyebutkan bahwa kita itu tinggal di desa Suka-Suka. Kenapa? Karena kotor. Jangan seperti itu, jangan sampai. Dan saya memang tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi saya sangat berharap agar apa yang saya ucapkan pada hari ini dapat dilaksanakan. Dan mengenai laporan tadi, serta pengecekan tadi, saya tidak main-main. Saya akan melakukan itu. Baiklah, setelah membahas tentang kebersihan ini, saya lanjut ke topik kedua. Ini juga rumor. Dan bukan hanya rumor saja, saya sudah melihat dengan mata saya sendiri kejadian ini. Ya, benar. Kenapa semua mukanya itu pada pucat, pada melirik kiri kanan? Saya sangat malu mendengar ini. Rumor yang akan saya sampaikan ini memang harus dimusnahkan. Maksudnya dimusnahkan itu bukan orangnya yang dimusnahkan, tapi kelakuannya yang seperti ini yang harus dimusnahkan. Baiklah, saya mendengar rumor bahwa maraknya pungli, bebasnya pungli di desa Suka-Suka ini. Itu dalam hal apa? Tidak ada yang harus dipungut, tidak ada iuran yang harus dipungut untuk desa ini. Karena kita sudah memiliki kas yang semua pengeluarannya itu transparan kita berikan untuk masyarakat. Kita ini bekerja untuk menjaga lingkungan, bukan menjadi pengurus harta masyarakat. Pungli yang saya lihat itu bukan main nominalnya. Walaupun mungkin menurut para hadirin ini hanya nominal kecil, namun 50.000 itu bukanlah nominal yang kecil bagi saya. Apalagi itu pungli, pungutan liar. Tidak ada landasan akan hal pungutan itu, tidak beralasan, dan itu tidak bertanggung jawab. Orangnya ada di sini, namun saya tidak akan menunjuk itu. Apabila ada perubahan yang ditunjukkan seluruh kepala lingkungan terhadap desa Suka-Suka ini, saya sama sekali tidak menginginkan adanya pungutan-pungutan liar di desa Suka-Suka. Apabila terdapat oknum yang mengambil manfaat pungutan liar, yang melakukan pungutan liar kepada siapapun, dari siapapun, untuk siapapun, saya tidak main-main akan hal ini. Saya akan bertindak tegas. Saya akan memberikan kasus tersebut langsung kepada pihak berwajib. Saya tidak akan mengurus kasus itu, namun kita semua sudah tahu bahwa pihak berwajib, yakni polisi sendiri, bertugas akan hal itu. Dan saya dengan senang hati
akan mengantarkan oknum tersebut yang melakukan pungutan liar langsung ke pihak yang berwajib. Baiklah, memang setelah didengar, kedua hal ini seharusnya tidak terjadi. Namun kenapa itu terjadi, saya sangat-sangat kurang tahu. Karena menurut saya, perekonomian di desa ini stabil. Hasil tani dan semua petani makmur, sukses. Termasuk para pemimpin lingkungan desa Suka-Suka. Mereka sendiri memiliki kebun, sawah yang sukses panen, berhasil panen, tidak main keuntungannya. Namun kenapa saya sendiri melihat kejadian tersebut, pungutan liar? Saya sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, kebersihan itu penting. Namun, pungutan liar itu tidak diperbolehkan sama sekali. Karena semua pengeluaran iuran desa telah kita sepakati atas kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan untuk kepentingan sepihak, namun merugikan orang lain. Di sini saya, Kepala Desa Suka-Suka, menindak tegas apabila terdapat orang, siapapun itu, yang merusak fasilitas desa, mengotorkan desa. Dan yang kedua, siapapun itu oknumnya yang melakukan pungutan liar. Saya tidak main-main dengan dua hal ini. Karena ini sangat-sangat merugikan orang banyak. Apalagi karena tingkah satu orang untuk kepentingannya sendiri, kemalasannya sendiri, namun merugikan orang lain. Untuk itu, kedua hal ini sangat saya harapkan perubahannya. Saya tidak ingin mendengar lagi adanya pungutan liar ataupun ketidakpedulian dari kepala lingkungan akan kebersihan lingkungannya sendiri. Balik lagi seperti yang saya katakan, kita tinggal di desa Suka-Suka. Jadi sudah sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga kenyamanan kita agar kita bisa tinggal dengan baik, tentram, nyaman. Tidak ada lagi pungutan liar. Karena itu sangat-sangat merugikan orang lain yang pungutannya itu tidak tahu untuk apa. Baiklah, sekian penegasan saya untuk hari ini. Saya sangat menginginkan laporan perubahan positif untuk menjaga kebersihan lingkungan desa Suka-Suka, dan juga saya tidak menginginkan lagi adanya pungutan-pungutan liar. Sekian hari ini, terima kasih. Nah, setelah mendengar seluruh penjelasan ataupun contoh praktek dari pidato tadi, kita sedikit mengambil hal positifnya, yaitu pertama, kita tidak boleh melalaikan tugas kita. Itu sudah kewajiban kita, karena orang itu sudah percaya kepada kita. Yang kedua, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan yang ketiga, pungutan liar itu adalah hal yang tidak patut dicontoh. Itu merugikan orang banyak. Nah, sekian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih.